Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6589, membantu Chu Feng. Dari kerumunan, seorang wanita cantik dengan kulit putih dan sedikit pipi tembem melangkah maju. Ling Xiao, mungkinkah, apakah sesuatu telah terjadi pada Tuan Yanqing? Ini Ling Sheng'er. Dia adalah cucu perempuan dari penguasa Istana Suci Tujuh Alam, Ling Shi. Dia tidak hanya memiliki status tertinggi di dalam Istana Suci Tujuh Alam, tetapi bakatnya juga luar biasa. Karena usianya yang masih muda, ia dipuji sebagai seseorang yang berpotensi melampaui Ling Xiao. Ling Sheng'er dan Chu Feng bertemu dan menjadi teman di negeri warisan ilahi. Sebelumnya, dia tinggal bersama nenek Chu Feng di lokasi warisan ilahi. Saat ini, yang berdiri di belakang Ling Sheng'er adalah kakak perempuannya, Ling Moer. Ada juga nenek dari pihak ibu Chu Feng, orang kepercayaan lainnya, adik perempuan Xuang Sui, Xuang Yu. Ada juga orang-orang seperti Jie Yu yang ditemui Chu Feng di lokasi warisan ilahi. Kata-kata Ling Sheng'er membuat semua orang tegang. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Ling Sheng'er selalu berada di sisi nenek Chu Feng. Mereka mungkin mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Tuan Yanqing dan Tuan Xuang Sui sudah mati, kata Ling Xiao. Apa? Kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ling Xiao, kamu sangat berani. Bagaimana mungkin kamu memperlakukan hidup dan mati Tuan Yanqing sebagai lelucon? Mereka yang menolak mempercayainya berubah menjadi marah. Ling Xiao, kamu tidak boleh bercanda seperti itu. Beberapa orang dengan cepat mencoba meredakan situasi, berharap dapat menghibur diri dengan sebuah lelucon. Namun, Ling Sheng'er dan yang lainnya yang kembali dari lokasi warisan ilahi bersama nenek dari pihak ibu Chu Feng menunjukkan ekspresi sedih. Terutama Xuang Yu, tinjunya terkepal, giginya terkatup rapat, dan matanya yang dipenuhi air mata dipenuhi amarah dan niat membunuh. Bukan hanya karena Xuang Sui adalah kakak perempuannya, dia juga tahu apa yang sebenarnya direncanakan nenek Chu Feng ketika dia kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Inilah juga alasan mengapa dia tidak kembali ke Istana Suci Tujuh Alam bersama nenek Chu Feng, melainkan datang ke sini bukan karena dia tidak ingin ikut, tetapi nenek dari pihak ibu Chu Feng tidak mengizinkannya. Karena kembali ke sana akan mengancam nyawa, oleh karena itu, baik dia maupun Ling Sheng'er mengerti apa yang dikatakan Ling Xiao adalah benar. Nenek Chu Feng gagal dan menanggung akibatnya. Tak lama kemudian, yang lain pun menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika Ling Xiao mengungkapkan hal ini, tidak seorang pun yang kembali dari Istana Suci Tujuh Alam menegurnya. Bahkan kakek Ling Xiao, yang memiliki status dan senioritas yang relatif tinggi, tetap diam, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebagian orang menjadi tidak sabar dan mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jie Tianran yang telah membunuh Tuan Yanqing, itulah yang dikatakan kakek Ling Xiao. Seketika itu juga, kakek Ling Xiao menceritakan kepada semua orang semua yang telah terjadi di alun-alun. Aku akan membunuh mereka. Setelah mengetahui hal ini, banyak orang dipenuhi niat membunuh dan bahkan berencana untuk kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Kamu mau kembali untuk apa? Apakah kita akan menuju kematian? Tanyakan pada diri kalian sendiri. Jika Tuan Yanqing masih hidup, apakah beliau ingin kalian melakukan pengorbanan yang begitu berani? Kakek Ling Xiao balik bertanya. Semua orang terdiam, bahkan nenek dari pihak ibu Chu Feng pun sudah meninggal.
Apa yang bisa dilakukan orang-orang ini? Jika kita benar-benar ingin membalaskan dendam Tuan Yanqing, kita harus hidup dengan baik. Hanya dengan menjalani hidup, aku benar-benar bisa melakukan sesuatu untuknya. Itulah yang dikatakan kakek Ling Xiao. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Semua orang memandang kakek Ling Xiao, merasakan bukan hanya kemarahan tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Seandainya saja kita bisa menghubungi Chu Feng. Ling Xiao tiba-tiba menghela napas. Apa yang tadi kau katakan? Apakah Anda mungkin ingin kami menyatakan kesetiaan kepada Chu Feng? Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi rumit. Meskipun mereka semua telah meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam, mereka tidak menyangkal identitas mereka sebagai orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Karena mereka setia kepada nenek dari pihak Ibu Chu Feng, mereka tidak keberatan membantu Chu Feng secara diam-diam. Namun, jika dia secara terbuka dan jujur menjalin hubungan dengan Chu Feng, itu akan mengukuhkan reputasinya sebagai pengkhianat Istana Suci Tujuh Alam. Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Apa yang dikatakan Ling Xiao memang sebuah metode. Namun, pada saat ini, kakek Ling Xiao menyatakan persetujuannya. Hal ini membuat ekspresi semua orang menjadi semakin rumit. Sejauh yang saya tahu, Chu Feng sudah memperoleh pengaruh, dan dia sendiri selalu memiliki kartu truf yang tak terbayangkan. Jika tidak, mustahil Istana Suci Tujuh Alam kita tidak mampu berbuat apapun terhadapnya hingga saat ini. Adegan menakjubkan yang terjadi di alam bintang abadi sebelumnya juga terkait dengan Chu Feng. Pada saat itu, tidak hanya ada banyak tokoh kuat dari sekte penjara di alam bintang abadi, tetapi bahkan penguasa istana pun ada di sana. Ketika kakek Ling Xiao mengatakan ini, semua orang takjub. Banyak orang telah mengamati pemandangan menakjubkan di alam bintang abadi. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah Jie Tianran juga terlibat? Apakah itu berarti bahwa bahkan Jie Tianran sekarang tidak dapat menangkap Chu Feng? Sekali lagi, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chu Feng membuat masalah tepat di depannya. Chu Feng ini memang menakjubkan. Sejak dia muncul, satu hal menakjubkan demi satu hal menakjubkan lainnya telah terjadi. Jika kita mengesampingkan pendirian kita dan melihatnya secara objektif, dia bahkan lebih menakjubkan daripada ranking saat itu. Ya, era ini penuh dengan para jenius, tetapi tampaknya tidak ada satupun aura jenius yang secemerlang aura Chu Feng. Pada saat itu, banyak dari generasi yang lebih tua yang hadir menyatakan persetujuan mereka, mengesampingkan kekuatan mereka sendiri. Di zaman para dewa, ramalan selalu diperoleh oleh generasi muda. Chu Feng dapat mengatakan bahwa jika Jie Tianran ingin merebut kekuasaan di era dewa, pesaing terbesarnya sebenarnya adalah Chu Feng. Saat ini, Chu Feng memang tidak mampu menandingi Jie Tianran, tetapi Jie Tianran justru tidak berdaya menghadapinya. Namun di masa depan, Chu Feng pasti akan mampu melampaui Jie Tianran. Dan ada satu poin penting lagi, artinya, meskipun Chu Feng dicari oleh Istana Suci Tujuh Alam, mereka selalu ingin membunuhnya, tapi Chu Feng tidak pernah membunuh siapapun dari Istana Suci Tujuh Alam hanya karena dia melihat mereka. Tapi bagaimana Chu Feng memperlakukan musuh-musuhnya? Aku yakin semua orang sudah mendengarnya. Dia selalu menyimpan perasaan terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Sebenarnya, dia akan dengan tulus menerima siapapun dari Istana Suci Tujuh Alam yang bersedia berteman dengannya. Misalnya, Ling Xiao, Nona Sheng Er, dan Jie Yu. Dia tidak melihat bakat atau latar belakang saat berteman. Dia hanya melihat karakter, itulah yang dikatakan kakek Ling Xiao. Chu Feng memiliki reputasi yang baik dalam hal kesetiaan,
Meskipun memiliki kekuatan yang besar, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, namun saya belum pernah mendengar dia menindas orang lain. Karakternya benar-benar sempurna, tak tercela, sedangkan saya tidak pernah bermusuhan dengan Chu Feng sejak awal. Bahkan jika saya membencinya sebelumnya, itu hanya untuk menuruti keinginan tuan tanah di permukaan. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku mengagumi Chu Feng. Tapi bagaimanapun juga, kita adalah orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Kakek Ling Xiao menyampaikan kekhawatiran mereka. Para sesepuh yang terhormat, apakah identitas Istana Suci masih penting? Ling Sheng'er bertanya pada orang banyak. Meskipun sedang berduka, dia tetap tenang. Baru saja, para senior yang terhormat, kalian tidak takut mati demi Tuan Yanqing, jadi apa yang kalian takuti sekarang? Apakah kau mengkhawatirkan identitas Istana Suci Tujuh Alam? Apakah kau khawatir menodai reputasi leluhur kita? Tapi jelas bukan kami yang salah adalah Jie Tianran. Kami akan selalu menjadi orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, dan kami masih mencintai Istana Suci Tujuh Alam, namun yang kita cintai bukanlah Istana Suci Tujuh Alam yang diperintah oleh Jie Tianran, atau para bajingan tak tahu berterima kasih itu. Chu Feng adalah cucu Tuan Yanqing dan putra Tuan Jie Ranqing. Namun, dia bukan hanya kerabat terpenting bagi kedua orang dewasa itu. Seandainya bukan karena campur tangan Jie Tianran, Chu Feng memiliki potensi untuk menjadi kebanggaan Istana Suci Tujuh Alam kita dan sebenarnya, Chu Feng adalah masa depan Istana Suci Tujuh Alamku. Namun semua ini dirusak oleh Jie Tianran, karena pikirannya yang kotor dan bengkok, dia menghancurkan masa depan Istana Suci Tujuh Alamku. Tuan Yanqing pergi menemui Jie Tianran karena dia ingin mencari keadilan bagi Chu Feng, tapi siapa sangka Jie Tianran berani membunuh istrinya sendiri? Dia sudah benar-benar bejat. Jika Tuan Yanqing masih hidup, dia pasti akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Chu Feng. Bantuan kita kepada Chu Feng adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memenuhi keinginan terakhir Tuan Yanqing, kata Ling Sheng'er. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.